Halo, selamat datang kembali di video tutorial PT Trimaxindo. Setelah sebelumnya kita belajar cara instalasi Aveva InTouch, di video kali ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu cara mengaktifkan license InTouch. Proses ini penting agar software bisa digunakan secara penuh, tanpa batasan. Yuk langsung aja kita mulai cara aktivasi license-nya, step by step. Sebelum kita memulai aktivasi, pastikan dulu kita sudah configure license di konfigurator. Cara untuk tahunya adalah kita bisa cari konfigurator, aplikasi konfigurator ya. Nah, kita search saja konfigurator, lalu kita muncul aplikasinya ini di sini seperti ini ya. Lalu kita klik aja. Berikutnya kita cari di sini bagian Aveva Enterprise Licensing, lalu kita lihat lagi di sini Select License Server. Oke, kita klik aja. Nah, pastikan di sini sebelumnya sudah kita lakukan configure ya. Di dalam video ini saya sudah melakukan configure sebelumnya. Tapi kita bisa untuk memastikan kita harus klik test connection dulu. Nah, kalau sudah succeed, kita bisa klik configure. Di sini. Di sini saya punya abu-abu karena sebelumnya memang sudah diklik configure. Oke, dan bagian sini kita tutup aja. Berikutnya akan saya tunjukkan cara mengaktifasi license secara online. Jadi ada dua tipe metode aktivasi. Yang pertama adalah online, yang kedua adalah offline. Oke, saya tunjukkan dulu yang online caranya. Yang pertama adalah kita buka license server, kita search, kita cari saja bagian Aveva, lalu kita ke Enterprise License Manager, kita klik aja. Nanti akan terbuka browsernya. Nah, setelah terbuka, di sini kita lihat dulu. Di sini akan display nama PC kita ya, Windows 10 22H2. Kebetulan ini adalah nama PC saya. Terus yang kalau belum pernah ada license yang teraktivasi, dia bakal tulisannya yang sedang running adalah no license. Oke, kita coba aktivasi dulu. Langsung aja kita klik di sini. Kita klik. Di layar berikutnya ini kita akan memasukkan license-nya. Caranya adalah kita add license di sini yang warna biru button ini. Di bagian berikutnya kita harus masukkan license XML yang sudah kita terima pada saat pembelian. Caranya kita klik button di sini biru, kita browse, lalu kita cari ke XML-nya, license-nya. Ini adalah contoh license saya di sini. .xml ya, dipastikan ini adalah extension-nya, XML. Lalu kita double klik aja. Nanti dia akan tunggu secara loading selesai. Setelah loading dia akan muncul dulu overview-nya di sini. Ini kebetulan license saya, komponen name-nya beserta part number-nya dari usernya, beserta serial number dan lain-lain ya. Kalau sudah, kita langsung aja kita centang di sini, kita pilih license tersebut, lalu kita klik activate. Jika license sudah berhasil diaktifasi, maka di sini kita akan lihat ke bagian tab yang status. Maka statusnya sudah activated. Sampai tahap ini, metode license aktivasi online sudah berhasil. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan aktivasi offline. Berikutnya saya tunjukkan bagaimana untuk kita bisa mengaktifasi license secara offline. Kita masih di posisi license server, lalu kita klik di sini. Ada gambar gear ya di sini ya. Lalu kita klik aja. Terus di sini pilih defaultnya ada di online activation, tapi kita pilihnya offline. Kita centang ya di sini ya. Kita klik. Oke, nah kalau untuk memastikan di sini sudah terklik dengan sempurna, kita bisa lihat di kanan atas. Di sini statusnya sudah offline activation dan ini ada gambar awan, ada gambar cloud yang sedang dicoret. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke tab di sini. Lalu kita masuk ke license kita di sini. Nah, selanjutnya kita sama dengan license online. Kita klik di sini juga add license. Nah, lalu kita browse XML kita ya. Dan kita pilih XML kita. Saya contohnya di sini sudah ada ya. Nah, nanti di bawah sini akan muncul license yang sudah kita load XML-nya. Nanti kita centang, berikutnya kita centang ya. Lalu kita klik activate di sini. Kanan bawah ya. Coba saya klik dulu. Jika XML sudah di-load dengan sempurna, maka dia akan muncul di list bawah sini. Dan ada tulisannya statusnya pending activation request. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk aktivasinya lagi, kita lihat di kanan atas. Di sini ada tulisan offline activation berwarna kuning ya. Ini kita pilih aja drop down listnya. Lalu kita pilih yang ini, request activation atau deactivation. Ya, kita pilih dulu, kita klik. Lalu dia akan muncul confirmation. Are you sure you want to request activation? Apakah Anda ingin request activation for this license? Lalu kita klik yes saja.
Nah, begitu klik yes, dia akan ngedownload file offline seperti ini ya. Seperti ini ya. Lalu kita lihat di folder aja langsung. Nah, dia akan bertuliskan depannya send, lalu ada nama PC kita dan ada kode dari sananya. Extension itu adalah .sync. Nah, nantinya file ini akan kita gunakan untuk kita upload ke webnya license activation yang ada di Aveva. Oke, saya tunjukkan webnya. Ya, kita ke browser, lalu kita masukkan ini, licenseactivation.wonderware.com. Lalu saya enter aja. Nah, sampai di sini kita lihat welcome to the Aveva license activation page. Nah, bagian sini ada choose file, kita upload aja. Kita pilih license-nya ada di mana tadi. Licensing-nya itu saya ada di bagian download. Nah, di sini ya. Kita perhatikan di sini ya, tulisan depannya adalah send, artinya kita mengirim. Ini file yang harus kita kirim ke Aveva license server. Kita double klik. Kita perhatikan di sini ya. Ini adalah ada file yang depannya send. Send ini adalah artinya file yang harus kita kirim ke webnya Activation License Aveva. Lalu kita load aja, double klik. Lalu di sini sudah muncul ya file yang sudah kita upload. Lalu kita masukin captcha-nya, kode captcha-nya 86Y68. Oke, langsung kita upload aja. Jika sudah berhasil, dia akan otomatis di browser ngedownload file. File itu bernama depannya ada RECV, ini artinya receive ya. Artinya kita menerima file ini, receive ini. Yuk kita coba lihat di file di downloadnya, foldernya kita lihat. Nah, di sini jangan sampai kita bingung. Send ini adalah yang kita generate pada saat license server ya, yang untuk kita kirim ke web Aveva. Yang depannya receive ini adalah yang kita dapat dari webnya Aveva. Yang akan kita gunakan untuk nge-load license itu kita pakai yang receive ini ya, jangan sampai tertukar. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke license manager kita. Lalu kita klik di kanan atas, kita pilih. Di sini ada receive activation atau deactivation ya. Kalau kita klik aja. Lalu kita browse ke file .sync itu yang receive. Oke, double klik. Nah, kita tunggu loadingnya selesai. Nah, kalau sudah, ini akan menjadi statusnya activated. Ya, ini artinya sudah selesai diinstal license-nya dengan sempurna. Berikutnya saya akan tunjukkan ada apa aja di user interface license server. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari license server ini. Yuk kita mulai aja langsung. Di sini adalah license summary yang pertama. License summary ini artinya kita bisa melihat list-list license yang sudah kita aktifasi di sini. Untuk contoh ini saya hanya satu license ya. Nanti kalau jika ada license lain yang diinstal di sini, maka dia akan muncul di berikutnya, di baris berikutnya di bawah dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya adalah usage summary. Ini summary dari penggunaan license ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini kita bisa lihat semua jenis lisensi di license kita. Misalnya, Intes Access Anywhere yang di sini sebanyak 20 unit. Contohnya di sini ya, sebanyak 20 unit. Dan contoh berikutnya kita bisa lihat juga di sini ada historian client desktop sebanyak 500. Dan lain-lainnya ke bawah ya, kita bisa lihat ya. Dalam contoh ini saya menggunakan license demo, maka dia akan terbuka semua fitur dari Aveva. Dan contoh berikutnya kita bisa nge-scroll ke bawah. Di sini ada Intas HMI Web Server. Nah, dan juga kita bisa lihat di bagian sini ada tab yang namanya Reservation. Reservation ini menunjukkan apakah license-nya sudah atau sedang dipakai oleh device tertentu. Karena di sini masih 0 semua, intinya belum ada yang dipakai. Dan berikutnya ada kolom in use. Kolom reservation ini menunjukkan apakah license sudah di-booking oleh device tertentu untuk dipakai. Karena di sini masih 0 semua, artinya belum ada yang di-book atau di-reserve untuk dipakai di node PC yang di mana. Lalu berikutnya di sini ada in use. In use ini adalah sama dengan reservation, tapi bedanya ini adalah license komponen yang sudah atau sedang dipakai license tersebut. Berikutnya adalah tab untuk usage details. Usage details ini adalah license yang sedang digunakan itu, kita bisa melihat detailsnya apa saja. Contohnya, saya di sini membuka window maker.
dan membuka window viewer sekaligus. Lalu saya minimize dulu. Nah, lalu kita lihat seperti apa usage detailsnya kalau sudah digunakan aplikasinya. Kita lihat di sini. Di sini ada dua komponen yang sudah aktif, Intask Workstation Unlimited Tag dan Intask Runtime Tag Count. Jadi ada dua komponen, ada dua feature ya. Lalu kita lihat ini usage detailsnya. Nah, kita lihat di sini ada part numbernya, ada versionnya juga, penggunaan totalnya berapa, dan ada nama device yang sudah mengaktifasi license tersebut. Oke, dengan ini ada aplikasi yang dijalankan, kita coba kembali dulu ke usage summary. Saya klik dulu, lalu kita bisa lihat juga, kita scroll aja, nanti akan ada komponen yang sudah dipakai di status in use. Coba saya scroll ke bawah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu komponen, yaitu adalah Intask Workstation Unlimited Tag. Jadi artinya kita bisa memanage license yang sedang dipakai itu secara details. Kita bisa lihat di sini usage detailsnya. Berikutnya adalah device reservation. Nah, coba saya klik dulu. Nah, di sini gunanya kita bisa reserve untuk license yang ada di PC kita ini sudah di reserve atau di booking untuk dipakai di PC yang mana. Misalnya saya mempunyai dua license di sini. Nah, license kedua ini saya mau booking untuk dipakai di PC lain. Nah, maka itu kita menggunakan device reservation. Di bagian sini device name kita harus isi nama PC. Nama PC jangan sampai salah, jangan sampai typo penulisannya, karena nanti tidak akan bisa connect. Dengan asumsi kita sudah ping dan melakukan security networknya dengan sempurna ya. Kalau bagian komen ini adalah semacam description-nya, kita bisa isi di sini dan ini adalah optional. Lalu kita bisa pilih di sini centang license mana yang mau kita reserve ke sana, ke PC lainnya. Lalu kita centang, lalu kita add. Di sini saya tidak bisa nge-add karena saya cuma ada satu license di sini. Dan license tersebut sudah teraktivasi di PC ini juga. Oke, nanti kalau bisa ada license kedua dan berikutnya nanti kita bisa centang, lalu kita klik add di sini. Oke, ini saya close dulu. Nah, ini tadi adalah device reservation, artinya adalah kita nge-reserve dari sisi PC atau device ya. Nah, tapi kita juga bisa nge-reserve license dari sisi user OS ya. Jadi kita klik dulu di sini. Berikutnya kita bisa add user di sini. Nah, lalu kita langsung aja kita tulis di sini nama usernya. Bisa isi comments-nya di sini atau deskripsinya. Lalu kita pilih license yang mana, lalu kita add di sini. Oke, baik. Berikutnya adalah di kanan atas ada license server ID. Ini adalah nama unik yang di-create setiap kali kita configure license server. Maka dia akan membuat nama depan ini adalah nama PC kita, lalu dia akan membuat kode unik ya. Lalu untuk statusnya sekarang sedang running. Oke, berikutnya kita menuju untuk troubleshoot license jika tidak bisa terdeteksi. Apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama kali kita pastikan di bagian konfigurator. Di bagian Aveva Enterprise Licensing, terus select license server, pastikan di sini sudah terkonfigur. Kalau sudah terkonfigur sebelumnya, ini sudah berwarna abu-abu. Sebelum itu kita bisa test connection dulu. Oke, kalau dia sudah test connection, ini sudah succeed, artinya koneksi sudah berhasil ya. Nah, untuk primary server name ini adalah nama PC dari license server. Karena PC di sini adalah namanya Windows 10 22H2, maka dia akan otomatis muncul di sini. Kalau sudah kita configure dan sudah benar, kita sudah test connection dan configure, ini jangan diganti. Karena dia akan bingung, dia akan tidak bisa mencari license server ada di PC mana. Kalau memang harus mengganti license server dengan PC lain, pastikan bagian sini diisi kembali nama PC barunya, lalu di test connection, dan lalu kita configure ulang. Oke, itu tahap pertama. Oke, tahap kedua yang bisa kita troubleshoot lagi adalah kita mengecek services dari license tersebut sedang running atau tidak. Coba kita buka servicesnya dari Windows ya. Saya besarkan dulu. Nah, lalu berikutnya kita bisa lihat di bagian, kita cari bagian license. Nah, di sini ya, saya besarkan dulu. License Server Agent Service. Di sini dipastikan sudah running. Kalau ini tidak running, maka license tidak akan bisa terdetek. Dan juga kenapa ini bisa tidak running misalnya. Nah, itu salah satu misalnya ada firewall yang ngeblok ini ya, itu salah satunya. Jadi kita pastikan ini running dulu. Kalau ini tidak running, dia tidak akan bisa connect ke license server. Oke, baik, itulah langkah-langkah lengkap untuk instalasi termasuk tips troubleshooting kalau ada masalah seperti license tidak bisa terbaca.
Kalau ada kendala lain yang belum sempat dibahas di video ini, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau hubungi tim support Trimaxindo Adibitra. Sampai jumpa di video berikutnya.